Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannif handalah kitab Syekh Nabi wa khususun Syekh Muhyiddin Ibn Harami wa khususun Jamil Masai wa khususan masyayikh wa asyadidi wa khususan laumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengajian kitab Adurun Nafis malam ini sudah sampai pada halaman 31, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya terkait dengan rukun menjadi wali gitu. Jadi untuk menjadi wali itu ternyata ada rukunnya, yaitu ini syairnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, ya man aradal manazilal abdali min ghairi qasdin minhu lil a'mali latatma'anna fiha falasta min ahliha illam tuzakhimha alal ahwali baitul wilayati qasamtu arkanahu syatatina fihi minal abdali ma baina sumtin wa'tizalin daimin wal ju'i was sahri wa an-nazihil ali. Jadi rukun untuk menjadi wali, ya, terutama wali abdal, itu ada 4, ya. Yang pertama sumtin. Sumtin itu ya diam. Jadi lesannya tidak banyak bicara, tapi diamnya itu diam yang aktif, ya, diam yang aktif secara spiritual. Sebab beda, ada orang diam tapi bengong gitu, ya, tidak ada nilai-nilai spiritualnya. Ya ini diam yang nggak ada manfaatnya. Tapi diamnya para sufi itu ada ilmunya, ya. Diamnya yang pertama menjaga dari perkataan yang sia-sia. Kedua, dalam diamnya, ya, pasti diiringi zikrullah, senantiasa mengingat Allah. Itu baik zikir sirri, ya, zikir khafi, maupun zikir yang sifatnya syuhudi. Yang kedua wa'tizalin, ya, i'tizal itu menyendiri atau ujlah. Nah, untuk i'tizal ini juga oleh Imam Ghazali dijelaskan lebih rinci, harus punya ilmu, punya basic spiritual, punya kemapanan ekonomi kalau dia sudah berkeluarga, supaya dalam uzlahnya itu
bisa fokus menikmati gejolak rohani yang sedang membara gitu. Ini kalau uzlahnya ada ilmunya. Tapi kalau uzlahnya nggak ada ilmunya, hanya ikut-ikutan, ya nggak ada efeknya. Gitu. Maka uzlah itu perlu ilmu. Yang kedua, ya waktizalin daim. Iktizalin daim itu ya melakukan uzlah yang kontinu. Ya, kontinu. Kalau Nabi Muhammad itu sudah memberikan contoh ya. Beliau setelah menikah sampai usia 40 itu bolak-balik kontinu daim. Ya, bolak-balik ke Gua Hira itu. Ini dalam rangka iktizal daim. Dalam torekoh yaitu beberapa torekoh sudah punya metode suluk gitu. Nah itu tergantung dari aturan torekoh masing-masing gitu. Kemudian yang ketiga walju, perutnya harus lapar ya, tidak boleh berlebihan. Tentu dengan lapar ini ya hatinya akan mudah untuk konsentrasi mengingat Allah. Tapi laparnya bukan lapar yang menyiksa gitu. Kalau laparnya lapar yang menyiksa, yaitu bisa jadi nggak fokus lagi gitu. Ini harus dipahami secara utuh. Wasyahri, dan melek malam. Melek malam itu melek yang produktif, yang positif gitu. Seperti Nabi di Gua Hira, tiap malam ya syahrul layali, melek malam. Tapi meleknya tafakkur, meleknya dengan zikir, meleknya dengan terus merenungi rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini. Kemudian wan nazihil ali, ya senantiasa selalu ya mensucikan zat yang agung, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun daripada wali abdal itu. Setelah paham rukun, kemudian misalnya ada seseorang yang berambisi, oh ya cuma syaratnya ini ya, rukunnya ini ya, gampang lah gitu, saya akan kejar. Kalau semangatnya melakukan rukun ini mau mengejar ma'rifah, ini ya tidak akan ma'rifah. Karena niatan untuk ma'rifah itu harus disirnakan dulu. Di atas sudah disebut min ghairi qasdin min hulil a'mal. Jadi niatan-niatan sekalipun niatan ma'rifah, nah itu harus dihilangkan. Itulah. Setelah itu ya selanjutnya Syekh Nafis memberikan apa yang harus dilakukan oleh para salik setelah paham ilmu ya, terutama ilmu tasawuf yang berkaitan dengan hakikat, dan juga ilmu tasawuf yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa. Lah terus apa yang harus dilakukan bagi seorang salik? Nah, mu'alif Syekh Nafis menjelaskan, yaitu tentang beberapa praktek ya seorang salik ya dalam kehidupan sehari-hari. Harus istiqomah ya di dalam mujahadah, riyadhah, terus muraqabah, terus ditambah musyahadah. Nah, ini 4 hal ini yang harus menjadi praktek amaliyah bagi seorang salik dalam sehari-hari. Yang pertama mujahadah. Apa itu mujahadah? Gitu. Jadi tidak boleh ya memahami tasawuf setelah paham teorinya, kemudian terus merasa gampang itu, gitu ya. Paham ilmunya gampang, tapi apakah zauknya sudah merasakan
Ini yang sulit, yang butuh waktu panjang. Gitu. Ya, para salik ini tidak berhenti pada ilmunya. Ya, ilmu ya harus sampai pada tahapan ilmu yakin, tapi harus berproses dengan riyadhah mujahadah ya dalam kehidupan sehari-hari supaya ilmunya yang sudah sampai pada tahapan ilmu yakin bisa naik kepada level ainul yakin. Oh, dia merasakan begini toh itu yang namanya suhud, begini toh yang namanya mujahadah. Jadi dia merasakan, dia bisa bicara gitu. Karena ahwalnya dia merasakan. Ini yang disebut zauki, rasa yang dirasakan oleh seorang salik, bukan sebatas wacana gitu. Maka kalau ada orang menyampaikan teori-teori tasawuf ya hanya berdasarkan pemahaman teori ilmu, itu pasti ya bicaranya berdasarkan akalnya. Ya, ketika bicara tasawuf berdasarkan akal, yaitu kayak seolah-olah itu ya seperti menganalisa. Kemungkinan menganalisa bisa benar bisa tidak. Beda dengan orang yang belajar tasawuf kemudian ikut tarekat terus riyadhah mujahadah. Ketika dia bicara tentang teori-teori tasawuf itu dari dalam hatinya. Karena apa yang dialami dia rasakan itu bisa menguraikan dengan kalimat-kalimat yang basisnya adalah zauq, yaitu rasa yang dirasakan itu. Maka ya ngaji tasawuf itu ya harus disempurnakan, tidak sebatas hanya paham teorinya gitu. Terus tidak pernah melakukan riyadhah mujahadah, maka ya ngawang-ngawang, ya ilmunya ngawang-ngawang. Kembali kepada pembahasan riyadhah mujahadah, muraqabah, musyahadah. Ini 4 hal yang harus dilaksanakan, dipraktekkan oleh seorang salik. Yang pertama, arti mujahadah itu yaitu memerangi hawa nafsu dengan menyalahi dia. Maksudnya para salik ya, yang ngaku salik itu ya orang yang menuju Allah. Kalau orang yang mau menuju Allah berarti harus bisa memahami peta rintangan yang dihadapi. Salah satunya yaitu hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini harus dihadapi oleh seorang salik supaya hawa nafsu ini tidak berkembang biak menguasai dirinya. Nah, maka diperlukan mujahadah, yaitu memerangi hawa nafsu dengan apa? Melakukan yang menyalahi, maksudnya melakukan hal-hal yang menjadi lawanannya. Contoh, hawa nafsu ini kan pengennya itu yang enak-enak ya. Contoh kayak malam Ahad begini, ya ini paling enak ya main WA ya bagi yang nggak ada aktivitas keluar. Kalau yang punya duit ya bisa ke tempat-tempat hiburan gitu, atau tempat-tempat yang menurut dia itu menyenangkan gitu. Apalagi kalau duitnya berlebih ya mencari tempat yang kesenangan dan sekaligus ada kemaksiatannya gitu. Nah ini kan kehendak nafsu pengennya happy, seneng, puas gitu, keinginannya terpenuhi. Ya, kemudian bagi salik dalam merespon munculnya keinginan yang demikian, itu bagaimana caranya? Apakah di-loss, diikutin aja gitu? Nah, di sini sudah dijelaskan, yaitu dengan memerangi. Memerangi itu melakukan perlawanan terhadap keinginan yang sedang muncul dengan mencegahnya. Contoh,
Tadi keinginan pengen jalan-jalan malam minggu, kemudian ngabisin duit, sekaligus ya bisa maksiat. Gitu. Nah, bagi seorang salik yang sudah paham ilmu, ya dipaksa akhirnya ngaji. Ya dengan ngaji, ya otomatis keinginan nafsu tadi tidak terpenuhi. Nafsu kecewa, pengennya kan dia jalan-jalan, hura-hura, terus terpenuhi hawa nafsunya, keinginannya untuk maksiat. Contoh, misalnya ya minum-minuman, ya, kemudian tindakan-tindakan yang mendekati zina. Gitu. Ini nafsu ini seneng kayak begini. Gitu. Nah, orang yang masih pada level dikuasai nafsu, ya dia nggak sadar. Karena posisinya dia sedang dikuasai hawa nafsu. Tapi seorang salik sudah sadar, oh iya ini kehendak nafsu, amarah, yang selalu mengajak berpaling dari Allah. Ya ini malam minggu, lebih baik saya buat ngaji. Dilawan, yaitu dengan melakukan yang sebaliknya. Ini yang disebut memerangi hawa nafsu. Contoh lagi misalnya ada kesempatan untuk maksiat, ya ada peluang untuk maksiat sangat terbuka. Kalau orang yang masih dikuasai hawa nafsu, lost ya, nggak ada kontrol. Tapi kalau seorang salik, dia sudah mulai ada kontrol. Oh iya, ini kan maksiat. Ya sekalipun nggak ada orang, tapi Allah kan tahu. Gitu. Akhirnya dia berusaha untuk menghindari peluang maksiat yang sudah di depan, yang sudah ada di hadapannya. Ini namanya mujahadah. Itu. Contoh lain misalnya bagi yang bergaul di tempat umum, orang minum-minuman itu dianggap biasa, tiba-tiba disuruh minum bir. Gitu. Nah, bagaimana ketika bir sudah di depan, ya, kemudian dia berusaha untuk menghindarinya. Nah, ini namanya mujahadah. Jadi pada saat hawa nafsu ya mendemonstrasikan keinginannya di hadapan kita, kemudian kita berani melakukan perlawanan dengan melakukan yaitu apa yang menjadi kebalikannya. Nah inilah yang disebut mujahadah. Jadi kalau seorang salik sudah mulai bisa melakukan hal-hal menghindari kemaksiatan lahir maupun batin secara preventif, ya, itu berarti dia sudah on progress dalam melakukan mujahadah. Itu. Jangan sampai menjadi salik yang mabuk ilmu. Ya. Apa yang dimaksud salik mabuk ilmu? Ada salik yang baru paham ilmu hakikat, bahwa semuanya hakikat diri kita ini semua kan Allah yang menciptakan, termasuk kehendak kita pun juga Allah yang berkehendak. Nah, ketika paham pada level ini, tapi dia tidak sadar bahwa makomnya ini sebagai seorang mulik yang harus mujahadah, maka ketika ada kehendak, nah dia belum bisa membedakan antara kehendak nafsu dan kehendak ilahiyah. Lah, karena dia tidak bisa memahami peta kehendak tadi, irodah, ini ada irodah yang dikehendakkan oleh hawa nafsu. Ya, misalnya untuk melakukan kemaksiatan, kebetulan ada peluang, terus dia membiarkan saja. Ya nggak apa-apa, maksiat ini kan Allah, dari Allah juga lah. Sikap salik yang seperti ini sudah salah pengamalan. Itu. Dan akhirnya dia tergulung oleh hawa nafsunya, merembet kemana-mana. Setiap diuji ada kemaksiatan, dia tidak ada ilmu untuk defensif, untuk menjaga diri, tidak. Tapi dilepas dengan alasan
ini kan semua kehendak Allah. Saya maksiat ini pun juga atas kehendak Allah. Lah, inilah seorang salik yang sudah salah dalam pengamalan, akhirnya jatuhnya pada zindik. Gitu. Ini bahayanya kalau seorang salik yang ilmunya tidak utuh, baru paham soal hakikat diri, kemudian tentang kehendak, terus dia mabuk. Nah, akhirnya merembet kemana-mana. Di tengah masyarakat sikapnya aneh, tidak mau bergaul dengan masyarakat, kemudian menunjukkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, norma agama. Merasa dirinya itu apa yang dilakukan atas kehendak Allah. Sampai ngambil mangga tetangga pun dianggap ini mangga Allah. Nah, ini sudah salah kaprah. Dan ini ya terjadi juga dalam dunia persalikinan itu. Sebab apa dia jatuh pada posisi itu? Karena tadi tidak sadar makom, ilmunya belum komplit, ya, tidak sadar makom, kemudian salah kaprah dalam mengamalkan, bahkan sampai melakukan perbuatan yang fasik dan mungkar, itu merasa ini kehendak Allah. Ini yang disebut ya jatuh kepada zindik gitu. Jadi mujahadah ini penting. Jadi orang yang belajar ilmu tasawuf dengan rujukan kitab Ad-Durrun Nafis, ngajinya sampai tuntas sampai bab ini. Jangan ngaji ketika tauhidul af'al, tauhidul asma, sifat, dat gitu ya. Setelah itu ada pembahasan lebih rinci nggak diikutin gitu. Jadi akhirnya dia punya kesadaran semua perbuatan Allah, semua kehendak Allah. Akhirnya tadi ya lepas kontrol, bablas, apalagi tidak ada yang bimbing, akhirnya ya sesat menyesatkan itu. Padahal di akhir penjelasan ada yang harus diamalkan seorang salik, yaitu mujahadah. Ketika muncul kehendak-kehendak negatif yang digerakkan oleh iblis, harus dilawan. Dasarnya yaitu ayat Al-Quran yang berbunyi wanahan nafsa anil hawa, dan cegahlah nafsu dari keinginan-keinginannya. Keinginannya apa tadi yang sudah dijelaskan? Ada keinginan untuk maksiat, ada keinginan untuk hura-hura, ada keinginan macam-macam. Nah, ini harus wanahan nafsa, ditahan, dilawan. Itu. Ini kalau mau menjadi salik yang tertib pengamalannya, ya. Di sini penting sekali. Sebab banyak yang mabuk ilmu nggak karuan, akhirnya yang bulet, ya bulet itu ya tidak duduk di wilayah hakikat juga enggak, syariat juga enggak. Ya kalau ibarat singkong itu dimasak enggak mateng, akhirnya mogol gitu. Ini bahayanya seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi mujahadah ini menjadi pondasi dasar. Setelah paham ilmu hakikat, ya ini dipahami, diresapi, kemudian ingat, sadar bahwa di dalam diri kita ada nafsu ammaroh lawamah, itu nafsu kebinatangan, ada yang sabuiyah, ada yang bahimiyah, kemudian ada yang syaitoniyah, dan ini selalu mengajak berpaling kepada Allah. Untuk melawan kedua nafsu, salah satunya dengan mujahadah itu. Kemudian yang kedua, riyadhah. Apa itu riyadhah? Ya, riyadhah yaitu mengerjakan ibadah yang berat ia kepada nafsu. Itu jadi mengerjakan ibadah yang berat menurut nafsu. Contoh, ya seperti melek malam, tahajud malam, ini kan berat ya bagi orang yang masih dominan hawa nafsunya. Zikir malam itu juga berat ya,
enakan tidur gitu. Nah, ketika ada kesempatan ya, antara tidur dan bangun untuk melakukan ibadah ya, supaya nafsu ini tidak diikuti kehendaknya gitu. Maka bangun tidur kemudian sholat atau zikir ya, ini bagian dari proses riyadhah gitu. Begitu juga ya, kalau seorang salik ya ingin menundukkan hawa nafsunya, riyadhahnya misalnya dengan puasa Senin Kemis. Ya, bagi yang ingin melakukan puasa Senin Kemis ya dipersilahkan. Senin Kemis ya termasuk middle enteng. Kenapa harus puasa Senin Kemis? Ya, supaya dalam 1 minggu itu ada proses pelatihan menundukkan hawa nafsu, yaitu dengan cara tidak makan dari waktu imsak sahur ya, sampai buka. Ini kan namanya riyadhah. Atau misalkan ada riyadhah yang lebih spesifik ya. Tidak makan ikan laut atau tidak makan nasi. Kalau mampu ya dan tidak mengganggu aktivitas nggak ada masalah. Itu misalnya saya mau riyadhah tidak makan nasi karena sumber makanan yang dari nasi kemudian dari ikan laut ditambah daging, nah, itu punya potensi untuk berkembang biaknya hawa nafsu itu lebih mudah. Gitu. Nah, caranya yaitu dengan cara mengurangi zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Misalnya nasi diganti dengan kentang, ya, kemudian ya, tahu tempe gitu. Ya, ketika suplai makanan yang masuk ke dalam diri kita itu sudah mulai zat-zatnya mulai berkurang, maka dapat dirasakan potensi amaroh ya. Amaroh yang ada di dalam diri kita itu juga mengalami penurunan. Ini teori tentang riyadhah mujahadah. Kenapa ada orang riyadhah mujahadah ngerowot misalnya gitu. Karena yang disasar ini adalah akarnya hawa nafsu. Maka orang yang riyadhahnya ngerowot ya, itu bisa dilihat efek dan dampaknya. Mungkin sebulan belum terasa, setahun sudah mulai kelihatan, 2 tahun, 3 tahun sudah mulai kelihatan. Ya akhirnya menjadi pribadi yang penyabar, ya, tidak mudah responsif, ya, tidak mudah kebakar gitu. Karena akar hawa nafsunya itu sudah mulai dikurangi zatnya, sehingga muncullah efek secara otomatis. Oh, akhirnya refleks dengan sendirinya. Oh, ternyata ini manfaatnya. Yang dulunya itu susah mengendalikan emosi, oh sekarang lebih mudah. Yang dulunya perilakunya negatif, oh kemudian menjadi berubah dengan sendirinya. Yang dulunya itu tidak bisa sabar, kemudian akhirnya menjadi sabar. Gitu. Jadi harus paham tujuan riyadhah itu untuk apa? Yaitu untuk menundukkan hawa nafsu. Ini riyadhahnya para salik, orang-orang yang menuju Allah, sebab hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini menjadi hijab dan harus dilawan. Ya, berbeda dengan orang yang mencari hikmah, ya, kesaktian. Puasa apa? Rawat. Puasa apa? Mutih. Untuk apa? Kesaktian.
supaya tidak tedas dibacok, ya, supaya bisa terbang. Nah, puasa-puasa yang niatnya seperti ini, ya, ini ya dia terhijab karena tujuan riadohnya masih bersifat duniawi, pengen sakti, ya. Kalau sakti nanti tamunya banyak, gitu kan, terus akhirnya bisa dukun, gitu. Ini duniawi, masih duniawi. Sementara seorang salik riadoh dengan cara misalkan puasa Senin Kemis, ya, ada yang Daud, bahkan ada yang dahar. Dahar itu puasa terus menerus, ya. Ada yang sampai 30-35 tahun. Itu karena objeknya yang dijadikan sasaran itu hawa nafsu. Gitu. Nah, maka kalau orientasinya untuk menundukkan hawa nafsu, ya itu ciri-ciri seorang salik. Gitu. Tapi kalau ciri-ciri niat puasanya, kenapa? Ya supaya kaya misalnya. Ini sudah bukan salik lagi. Ya, artinya dia orang mencari sesuatu yang sifatnya duniawi melalui cara, ya, tirakat seperti itu. Nah, disinilah perbedaannya. Kalau seorang salik, ya, yang mendapatkan ijazah dari guru, ya pasti orientasinya menundukkan hawa nafsu. Tapi kalau seorang, ya, umum murid atau santri puasa sekian hari tujuannya apa? Supaya kamu sakti, supaya kamu, ini sifat tujuannya masih sifatnya duniawi. Ini bukan sebagaimana tujuan para salik yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, jadi riyadah itu mengerjakan ibadah yang berat bagi nafsu. Itu nafsu itu nggak dikasih kesempatan, ya, santai-santai, gitu, ya. Seperti kholwat, ya, kholwat ini bagi salik yang sudah mapan, ya. Sekali lagi ini saya sampaikan bahwa kholwat dalam tasawuf, dalam tarekat, ya, ini harus terukur, ya, nggak bisa hanya semangat tinggi, ya, dengan pengen ma'rifah kemudian memaksakan diri kholwat suluk. Nah, ini pasti, ya, suluknya tidak dapat apa-apa, gitu. Maka harus paham betul ilmu-ilmu tentang syarat rukun suluk ini, gitu. Kemudian puasa dan mengurangi makan dan minum, ya. Kalau di tarekat Naksabandiyah itu kan ada aktivitas rutin dalam 1 tahun, yaitu melakukan suluk atau kholwat di bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Ramadan. Hitungan harinya bisa 10 hari, 20 hari, bisa 40 hari, sesuai dengan kaifiatnya. Nah, ketika dia sedang kholwat ini atau suluk ini, makanya dikurangin. Kemudian makan minumnya, ya, tidak seperti pada umumnya, hanya tahu tempe sama sayur bening aja, itu selama 10 hari. Nah, tujuannya apa? Supaya hawa nafsu yang amarah, ya, itu bisa mengalami penurunan kualitasnya. Karena akar daripada nafsu amarah itu sumber makanan yang dasarnya itu dari lauk daging atau ikan laut itu. Maka bisa dilihat orang yang makanannya daging, ikan laut, ya, secara berlebihan, gitu, ya, itu pasti bisa dilihat efeknya. Nah, bagi para salik, ya, dalam tahapan riyadah, ya, ini harus bisa melakukan itu, gitu. Jadi fase riyadah ini penting, gitu. Ya, kecuali kalau sudah fase riyadah selesai, ya, kemudian sudah banyak merasakan jatuh bangunnya, ya, dalam riyadah mujahadah, ya, dia sudah mulai mendapatkan zauq, mendapatkan rasa, gitu. Kemudian selanjutnya, dan
tidur ya, tidurnya juga dikurangi. Dan berkatalah, barang sebagai daripada segala ibadah yang berat atas nafsu. Jadi apalagi kalau di Naksabandiyah itu dikasih selama 10 hari itu dikasih amalan yang cukup berat, seperti misalkan zikir ismudat ya, itu bisa jadi jumlahnya itu 70.000 kali gitu. Kalau dihitung itu harus diselesaikan dalam waktu sehari semalam. Begitu juga yang levelnya sudah nafi isbat ya, sudah zikir khusus itu juga sama, harus diamalkan dalam sehari itu harus sekian ribu. Jadi tidak 1.000, 2.000, tidak 70.000. Nah, kenapa 70.000? Supaya seorang salik yang sudah niat kholwat ini dipaksa ya dengan mengamalkan zikir itu supaya nggak ada peluang hawa nafsu untuk masuk. Jadi akhirnya paham, oh iya ya kenapa kok dikasih kefiat zikir nafi isbat, ismudat bagi yang pemula itu sampai 7 kali putaran tasbih. Kan ada putaran tasbih 2, yang gede sama yang kecil. Itu kalau ditotal sekitar 70.000. Nah ini ya, supaya menjadi energi positif bagi orang yang sedang suluk. Ya, bisa dibayangkan kalau zikir ismudat Allah sampai 70.000 kali itu pasti ada efeknya, pasti ada efek limpahan cahaya ilahiyah, itu pasti ada, karena yang disebutkan, yang dizikirkan itu adalah ismudat itu. Kemudian selanjutnya setelah kita paham mujahadah, riyadhah ya. Yang ketiga itu muraqabah. Ya. Jadi tidak merasa terus merdeka, bebas, nggak ada tugas lagi setelah mujahadah dan riyadhah, tidak. Ya. Kalau riyadhah mujahadah itu yang menjadi targetnya itu adalah aspek-aspek nafsani tadi, nafsu, amarah, lawamah tadi, dengan dipaksa melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi lawanan hawa nafsu. Nah, muraqabah ini aktivitasnya adalah mengamati gerak-gerik hatinya. Itu. Ini muraqabah. Jadi niti-niti itu mengawasi gerak-gerik batinnya. Apakah batinnya dalam posisi selalu ingat Allah ya, atau ghaflah, lalai gitu. Nah, ketika ghaflah ditarik lagi supaya ingat Allah gitu. Nah ini perlu dilakukan oleh seorang salik dalam keseharian. Jadi muraqabah ini ya harus diamalkan kira-kira dalam waktu sehari semalam 24 jam ya. Selain melaksanakan mujahadah dan riyadhah, itu gerak-gerik hati kita itu dominan ghaflahnya atau dominan elengnya sama Allah gitu. Maka para salik yang muntaha atau yang sudah sampai pada level kekasih Allah, yaitu pasti ya di dalam hatinya selalu dzikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisi salik itu tadi masih turun naik antara ghaflah dan zikir, ghaflah zikir, ghaflah zikir itu. Jadi muraqabah yaitu hamba yang keluar daripada dayanya. Ini mulai dasarnya. Daya dan upayanya karena mengintai bagi hak ta'ala berpaling ia dari selainnya. Karam ia di dalam musyahadah akan dia, maka tiada hasil muraqabah itu melainkan dengan melazimkan zikir ya.
Jadi muraqabah itu pertama yaitu dengan melepas ini hijab di dalam diri kita, yaitu melepas keakuan kita, melepas daya kekuatan kita. Misalkan kita merasa gagah, merasa punya kekuatan, kita merasa alim gitu, kita merasa hebat. Nah, ini harus dinetralkan, dibuat menjadi zero gitu, dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Ini kan menzerokan keakuan-keakuan tadi. Sehingga la haula, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semua dengan daya dan kekuatan Allah. Sirnalah ego dirinya, keakuan dirinya yang sebelumnya merasa alim akhirnya hilang merasa alimnya, sebelumnya merasa hebat akhirnya hilang merasa hebatnya, yang dulunya merasa gagah akhirnya hilang rasa gagahnya itu. Ini tahap awal muraqabah. Setelah itu harus dibarengi dengan melazimkan zikir. Zikir ini sekali lagi di sini perlu yang namanya masuk torekoh, terutama torekoh yang muktabaroh. Kenapa memilih torekoh muktabaroh? Karena torekoh yang muktabaroh secara persyaratan lahir batin itu memenuhi standar yang menjadi kaidah di dalam prinsip muktabaroh gitu. Sehingga tidak ada keraguan lagi. Contoh misalkan saya ikut Naksabandiyah saya dari guru saya dari gurunya lagi dari gurunya tadi, gurunya sampai kepada Syekh Sulaiman Judi, terus ke atasnya lagi sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naksabandi, terus naik ke atas lagi sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terus sampai kepada Rasulullah. Jadi transmisi dari Nabi turun kepada Sayyidina Abu Bakar sampai kepada guru kita yang memberikan ijazah ini bertemu secara mutasil, sehingga potensi untuk ngarang itu nggak ada gitu. Ini yang disebut kenapa harus bertemu dengan mutasil, secara mutasil, supaya ajaran yang disampaikan ke kita ini diperoleh melalui guru persis sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Akhirnya muncul keras keyakinan, nggak ada keraguan. Kalau bukan muktabaroh, misalnya ada orang bikin toreko, dia nggak punya jaringan ke atasnya, terus tiba-tiba hanya ngambil silsilah misalnya, dan tidak teruji, dan ada ilah, dan tidak ada bukti sejarah, maka potensi yang demikian ini, syak itu pasti ada, ragu itu pasti ada. Apakah ini benar dari pendirinya ini? Apakah ini benar sebagaimana yang diamalkan oleh komunitas torikoh ini di tempat-tempat lain? Kok beda sendiri? Akhirnya muncul keraguan. Karena apa? Keraguan, torikoh ini ada cacat. Cacat yaitu tidak memenuhi syarat mutasil. Ketika tidak memenuhi syarat mutasil, bagaimana orang A dan B ini yang nggak pernah ketemu secara jasmani dan tidak pernah mendapatkan ijazah atau bukti-bukti sejarah bahwa keduanya pernah bertemu tapi disatukan. Ini kan potensi untuk kehilangan jejak dalam mengamalkan apa yang
sebenarnya ajaran utuhnya dari syekh yang ini kan potensi untuk terputus ini tinggi, potensi untuk generasi berikutnya ngarang-ngarang istilahnya, ya istilahnya dia bikin kaifiat sendiri. Sebenarnya kaifiat ini ya tidak diamalkan oleh generasi sebelumnya. Akhirnya muncul keraguan ini kalau torekohnya itu gairu mu'tabaroh, maka ya carilah yang mu'tabar supaya kita mengamalkan zikir itu, satu ada ketentraman hati, kedua ada keyakinan, dan yang ketiga ini sudah teruji ya sekian abad ya. Itu pentingnya di dalam thariqah. Lah ketika muraqabah, nah, itu kan dijelaskan harus melazimkan zikir. Nah, yang bisa memberikan ijazah zikir yaitu para mursyid thariqah. Naksabandiyah punya ijazah zikir tersendiri, Qadiriyah punya sendiri, Qadiriyah, Naksabandiyah, Syatariyah juga punya sendiri gitu. Nah, ini semua sudah punya kaifiat tata cara masing-masing gitu. Ini maksudnya supaya bisa melazimkan zikir. Lah, bagaimana kalau saya nggak perlu guru, nah, zikir aja dari Al-Quran misalnya, atau dari zikir apa? Ya monggo. Ini kan berarti zikir dia tidak memiliki keterkaitan, ya. Apalagi ini kan zikir ini terkaitan wilayah rohani, ya. Karena para masyayikh ini kan selain bertemu secara jasmani dan juga bertemu secara rohani. Nah kalau dia zikir asal comot, kemudian nggak ngerti apa itu dosisnya, gitu, maka akhirnya zikir ini tidak bisa mencahayai dirinya, tapi justru menggelapkan dirinya. Ya, ini ada satu fakta yang saya saksikan gitu ya. Jadi ada orang mengamalkan sebuah zikir hanya diambil dari sebuah kitab. Nah, dia hanya modal semangat. Kemudian setelah diamalkan dampaknya apa? Ya sangat sedih sekali. Dampaknya adalah karena zikir itu kan punya aura, punya nur, karena kapasitasnya belum memenuhi syarat, akhirnya membakar ya, panas otaknya, terus konslet, akhirnya menjadi gila. Itu saya menyaksikan orang yang mengamalkan zikir tanpa guru sampai gila dan masuk rumah sakit jiwa. Gitu. Jadi zikir ini nggak main-main kalau zikir thariqah. Maka di thariqah ini kan ada tahapannya. Oh pemula ini, mutawasid ini, muntahi ini disesuaikan dengan kedudukan seorang murid. Nah, seperti contoh tadi yang saya sampaikan, ada orang baca kitab, kemudian ngambil zikirnya, terus diamalin, ya, akhirnya nggak tahu bahwa zikir ini ada auranya, ya, karena dia belum siap secara lahir batin, akhirnya membuat blank akalnya, padahal ini dia cerdas, ya cerdas, kemudian akhirnya blank, terus error, ya gila, masuk rumah sakit jiwa, dan sampai akhirnya nggak sembuh. Ini waktu itu saya belum paham, ya belum paham tentang dunia thariqah itu. Akhirnya nyambung, oh iya dulu ini berarti kasusnya dia ngambil zikir mbahnya, kemudian tanpa dibimbing oleh seorang guru, akhirnya dia ngamalin sakar PDW, akhirnya menghantam dirinya. Jadi, maka perlu zikir yang diberikan oleh seorang guru, dan gurunya ini paham. Ya kan ibarat obat, dosisnya itu tahu. Oh kamu pemula, ya zikirnya ini dulu. Oh kamu tawasid, ini sudah istiqomah, baru ditambah.
gitu. Sehingga tahapannya itu berjenjang ini dapat dirasakan dan dinikmati itu. Ya, kemudian puncak daripada zikir ini yaitu munculnya kesadaran ya tidak ada mafi, ya, istilahnya sampai pada tingkat la maujuda illallah itu, sampai tahap itu gitu. La maujuda illallah itu. Setelah sampai pada tahapan bahwa tidak ada yang lain selain Allah, ya, maka dia harus selalu ya mengintai hatinya jangan sampai lupa Allah gitu. Artinya melihat makhluk tapi nggak ingat Allah, melihat objek nggak ingat Allah gitu. Jadi kalau sudah muraqabah itu melihat apa yang dilihat, hatinya terkoneksi kepada Allah. Ini yang levelnya sudah muraqabah. Nah, itu. Tapi kalau yang masih proses latihan, ya naik turun. Lihat objek, awalnya lihat kemakhlukannya, kemudian tiba-tiba muncul kesadaran, oh ingat hakikatnya, kembali kepada Allah. Itu maka di awal penjelasan itu maro'aitu syai'an illa ro'aitu waha qoblahu. Ini yang sebelum melihat objek sebelumnya sudah menyaksikan Allah. Ini levelnya yang muntah, yang khusus itu. Ada yang levelnya maro'aitu syai'an illa wa ro'aitu waha ba'dahu. Ini biasanya pemula. Oh, setelah dia melihat objek, kemudian terus direnungi, akhirnya baru ketemu, oh iya, ternyata semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut ya muraqabah, selalu mengintai, yang kemudian sampailah pada makom musyahadah. Jadi musyahadah tadi melihat objek apapun yang dilihat, tapi hatinya selalu terkoneksi, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buah dari ya mujahadah, riyadhah, muraqabah, samrohnya adalah musyahadah. Musyahadah itu penyaksian seorang salik melihat segala objek, ya sudah tidak ada yang dilihat kecuali Allah. Itu ma fi qalbi siwallah la maujuda illallah. Tapi ini bagi orang yang sudah level pada proses pengamalan yang berjenjang gitu. Jangan sampai ujuk-ujuk kemudian baru paham la maujuda illallah terus gaya-gayaan gitu. Ya tidak sampai pada posisi dia menghayati muraqabah, proses panjang dia melakukan riyadhah, mujahadah, muraqabah sampai musyahadah. Ini ya perlu waktu dan kesungguhan. Mudah-mudahan dari penjelasan ini ya kita paham peta perjalanan seorang salik menuju Allah setelah paham ilmu, paham penjelasan-penjelasan yang lainnya, kemudian oh ya prakteknya seperti ini. Ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah dapat mengamalkan apa yang kita pahami. Amin ya rabbal alamin.